Halo, perkenalkan saya Franciscus Frank MSI, dosen tetap pada program studi S1 Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan singkat mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Aljabar Linier. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman teoritis dan keterampilan analitis dalam menyelesaikan persoalan matematika yang berkaitan dengan ruang vektor, transformasi linier, dan ruang hasil kali dalam, yang menjadi dasar penting dalam berbagai bidang sains dan teknologi. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS dan tersedia untuk mahasiswa tahun kedua, semester 4, dengan kode mata kuliah MPM 2221. Dilaksanakan dalam 32 pertemuan dengan rincian 28 pertemuan materi dan 4 kali ujian. Mata kuliah ini diselenggarakan dengan pendekatan teoritis, di mana penekanan utama diberikan pada pemahaman konsep, penalaran matematis, serta keterampilan dalam membuktikan sifat-sifat aljabar melalui pendekatan yang logis. Topik-topik yang dibahas dalam mata kuliah ini mencakup teori ruang vektor dengan estimasi 10 pertemuan ditambah 2 kali ujian. Kemudian topik selanjutnya adalah terkait transformasi linier dengan estimasi 9 kali pertemuan dan 1 kali ujian. Topik ketiga yaitu ruang hasil kali dalam dengan estimasi 9 kali pertemuan ditambah 1 kali ujian. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi, khususnya CPL 1 tentang integritas akademik, CPL 3 tentang kemampuan analitis, CPL 4 tentang pemahaman teoritis, yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh koordinator program studi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan untuk mata kuliah ini yaitu yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan sifat-sifat terkait ruang vektor dan subruang. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan konsep basis dan dimensi, serta membuktikan sifat-sifat yang terkait. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan konsep ruang baris, ruang kolom, dan ruang nil, beserta rank dan nullitas. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan konsep transformasi linier dan matrik representasinya, serta sifat-sifat terkait. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan sifat-sifat terkait ruang hasil kali dalam. Model pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini mengacu pada pendekatan Student Centered Learning atau SCL dan Outcome Based Education atau OBE. Kedua pendekatan ini menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses pembelajaran dengan fokus utama pada capaian pembelajaran yang telah dirumuskan secara spesifik. Untuk mendukung implementasi SCL dan OBE secara efektif, proses perkuliahan dalam mata kuliah ini dirancang berdasarkan 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Pada proses delivery, saya memberikan materi serta LPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa melalui sistem satu untan, Adlink, dan WhatsApp Group, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Sedangkan untuk asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif seperti kuis, tugas individu maupun kelompok, dan penilaian sikap. Sedangkan untuk penilaian sumatif berupa ujian, dalam hal ini UTS dan UAS. Komponen penilaian dalam mata kuliah ini meliputi partisipasi mahasiswa 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 45%.
Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri atas referensi utama dan referensi pendukung. Referensi utama diambil dari buku Aljabar Linier Elementer versi aplikasi oleh Anton dan Rolls. Referensi utama ini merupakan buku atau sumber utama yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun materi perkuliahan dan tugas-tugas untuk mahasiswa. Sementara itu, referensi pendukung digunakan untuk memperkaya wawasan mahasiswa, memberikan sudut pandang tambahan, serta memperdalam pemahaman terhadap topik-topik tertentu yang dibahas dalam mata kuliah ini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Aljabar Linier dengan materi pada pertemuan 21 yaitu nilai eigen dan vektor eigen. Oke, selamat siang semuanya. Kita bertemu lagi di kesempatan ini untuk pertemuan yang akan membahas melanjutkan materi kita sebelumnya terkait dengan similaritas. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan nilai eigen dan vektor eigen. Nah, gimana? Semuanya masih ingat materi sebelumnya? Masih. Oke. Namun sebelumnya kita awali dengan presensi terlebih dahulu. Nah, silahkan masing-masing masuk ke akun Satu Untan masing-masing untuk melakukan presensi. Oke, sudah ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa sebelumnya kita telah mempelajari terkait similaritas. Salah satu sifat terkait similaritas adalah mempertahankan nilai determinan gitu ya. Dua matrik yang similar nanti determinannya akan sama. Sekarang akan timbul pertanyaan terkait nilai eigen. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu konsep nilai eigennya. Oh iya, saya hampir lupa. Jadi pada mata kuliah ini, pada pertemuan ini, capaian pembelajaran setelah kalian belajar materi ini diharapkan ini kalian bisa menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matrik representasi transformasi linier. Oke, jadi di sini kita bermainnya dengan matriks, fokusnya ke matriks, bukan ke transformasi linier jadinya, tapi matriknya. Oke, nah kita awali dulu dengan konsep transformasi linier. Kita lihat di sana, kalau misalkan kita punya sebuah pemetaan dari suatu ruang vektor V ke ruang vektor V lagi, maka kalau ada suatu vektor X yang tak nol gitu ya, dan X ini akan disebut vektor eigen dari si T jika memenuhi Tx sama dengan lambda X. Nah, lambda ini adalah sebuah bilangan. Bilangannya bisa berupa bilangan real, bisa berupa bilangan kompleks. Namun pada mata kuliah ini kita akan fokus ke lambda yang berupa bilangan real. Oke, lambda ini pada akhirnya kita sebut sebagai nilai eigen. Sebagai contoh, kalau kita punya suatu pemetaan D, D ini adalah operator turunan pada ruang vektor dari semua fungsi yang dapat diturunkan pada interval min tak hingga sampai tak hingga. Nah, maka kita lihat bahwa turunan dari E pangkat lambda X itu sama dengan lambda E pangkat lambda X. Nah, ini mengindikasikan bahwa si lambda ini adalah nilai eigen dari D. Oke. Dan E pangkat lambda X adalah vektor eigen dari si D. Nah, kita beralih sekarang ke ruang vektor L2. Jadi kalau kita lihat di sini, dari definisinya kita bisa menentukan nilai eigen atau vektor eigen itu hanya untuk pemetaan linier dari V ke V atau biasanya kita sebut sebagai operator linier. Oke. Nah, contoh selanjutnya T-nya dari R2 ke R2. Dengan pemetaannya TUV itu seperti itu.
Jadi kalau kita lihat, kita bisa menyatakan bahwa TUV itu sebagai perkalian sebuah matrik dengan vektor V lagi. Jadi kita bisa menuliskan bahwa kalau kita punya T, ini sembarang vektor V, V-nya elemen dari R2, maka kita akan memperoleh di sini TV sama dengan AV. Mengikuti seperti di slide. Oke, kalau kita lihat di sini, A-nya berukuran 2 kali 2. Jadi kita lihatnya dari dimensi ruang vektornya di R2 kali R2 seperti itu. Jadi A-nya akan berukuran 2 kali 2. Nah, karena kita punya konsep seperti ini, maka kita bisa menentukan nilai eigen dari suatu transformasi linear atau operator linear tadi, karena dari V ke V lagi, maka kita bisa menentukan nilai eigen dan vektor eigennya melalui matrik A. Oke, matrik A ini disebut juga sebagai matrik representasi dari pemetaan linear atau transformasi linear. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan fokus ke konsep nilai eigen dan vektor eigen melalui matriksnya. Oke, kita punya definisinya bahwa kalau kita punya matriks berukuran n kali n, jadi matriknya harus matriks persegi, maka kalau ada vektor tak nol di Rn, vektor ini kita sebut sebagai vektor eigen. Dan jika AV, A dikali vektor tak nol tadi, merupakan kelipatan skala dari V lagi, atau AV sama dengan lambda V, maka lambdanya ini kita sebut nilai eigen dari si V. Nah, ini ada beberapa kondisi. Kita lihat gambar ilustrasi konsep dari lambda V, atau di sini kita di contohnya ini menggunakan X. Oke. Gambar yang pertama, untuk kondisinya lambdanya kurang dari 1. Oke, tapi lebih besar dari 0. Oke. Kalau kondisi yang kedua, lambdanya lebih dari 0. Kalau kondisi yang ketiga kira-kira gimana? Oke, kita lihat di sini bahwa kalau kita punya matrik A, maka salah satu vektor eigennya di sini adalah seperti pada layar. Matrik A-nya seperti itu, vektor eigennya seperti itu, dan nilai eigennya adalah 4. Kenapa? Karena A dikali X hasilnya sama dengan 4 dikali X. Jadi X-nya itu adalah vektor eigen dari A, 4 itu adalah nilai eigen dari A. Oke, sekarang kalau tadi langsung contohnya, oh ini ada matrik, udah ada diberikan vektornya, diberikan juga bentuk nilai eigennya. Nah pertanyaannya, gimana cara kita mencari nilai eigennya? Nah, gimana nih? Ada yang masih ingat konsep determinan, konsep dari sistem persamaan linear? Masih ya? Nah, itu dipelajari di mata kuliah apa? Aljabar linear elementer. Oke. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai eigen dan vektor eigen ini kita akan memanfaatkan konsep determinan dan apa tadi satunya? Sistem persamaan linear. Nah, tadi kita punya bentuk AX sama dengan lambda X. Oke, kalau kita kurangkan kedua ruas dengan AX, maka di sini jadinya 0, di sini jadi lambda X dikurang AX. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini sama-sama ada X. Jadi, oke, kita gunakan sifat distributif dari operasi matrik. Jadi ini
Nah, ini perlu ada pengali I. Oke, kalau nggak ada pengali I, apa yang terjadi? Nggak bisa dioperasikan. Oke, kalau ini bilangan, ini matrik, jadi nggak bisa dioperasikan ya. Nah, ini membentuk sistem persamaan linier. Karena di sini 0, maka sistem persamaan linier yang terbentuk adalah homogen. Nah, sistem persamaan linier homogen itu akan selalu punya solusi. Solusi yang pertama adalah solusi trivial, yaitu ketika X-nya sama dengan 0. Solusi lainnya adalah solusi tak hingga. Oke, sekarang tadi dari definisinya X itu boleh 0 atau tidak? Tidak ya. Dari definisinya vektor eigen itu adalah vektor tak 0. Sehingga untuk mencari ini, solusi dari SPL homogen ini, agar X-nya itu tidak 0, maka matrik A, I dikurang lambda I dikurang A ini harus tidak punya inverse. Nah, kapan matrik tidak punya inverse? Kalau determinannya 0. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi persamaan ini, determinan lambda I dikurang A sama dengan 0 ini kita sebut juga sebagai persamaan karakteristik. Oke. Nah, sedangkan bentuk ini, bentuk determinannya ini kita sebut sebagai polinomial karakteristik. Kenapa? Karena nanti bentuknya itu akan dalam bentuk polinomial gitu. Kalau ukuran matriknya 2 kali 2, maka polinomialnya berderajat 2. Oke. Dan kalau 3 kali 3, polinomialnya berderajat 3. Oke, dan seterusnya ya. Kalau n kali n jadi berderajat n. Nah, ini contohnya. Kita menggunakan konsep dari determinan ini untuk mencari nilai eigen matrik A. Oke, kita lihat di sini bahwa kalau kita punya matrik A, kita akan punya persamaan karakteristiknya dengan polinomial karakteristiknya itu berderajat 2. Nah, ada yang ingat tadi kapan polinomial berderajat 2 atau persamaan kuadrat lah sederhananya ya. Nah, itu mempunyai akar-akar O atau gini aja. Nah, gimana kondisi akar-akar dari persamaan kuadrat? Oke, ada yang bisa jawab? Oke, terima kasih Galih untuk jawabannya. Tepat sekali bahwa ketika kita punya persamaan kuadrat, maka ada 3 kemungkinan akarnya, yaitu akar tunggal, akar kembar, terus apa lagi? Akar berlainan dan real, yang ketiga akarnya kompleks. Oke. Nah, selain konsep tersebut, kita jadinya mengetahui bahwa kalau misalkan tadi kalau akarnya tunggal maka atau akarnya kembar maka jadi nilai eigennya cuma 1 gitu ya. Nah, tapi kalau akarnya itu berbeda maka nilai eigennya ada 2. Jadi kalau matriknya 2 kali 2 maksimal banyaknya nilai eigen dari matrik tersebut adalah 2. Nah, demikian juga untuk matriksnya yang berukuran n kali n. Maksimal dari banyaknya nilai eigen untuk matrik berukuran n kali n adalah n. Oke. Nah, di sini di contoh ini ada juga istilah multiplisitas aljabar. Multiplisitas aljabar ini adalah banyaknya kemunculan si nilai eigen. Jadi kalau misalkan nilai eigennya tadi cuma 1 untuk ukurannya yang 2 kali 2 gitu ya, atau tadi yang akar-akarnya kembar, maka multiplisitas dari nilai eigen tersebut adalah 2. Oke,
Kalau yang ini contohnya nilai eigennya berbeda. Jadi masing-masing nilai eigennya mempunyai multiplisitas 1. Nah, ini adalah contoh cara kita mencari vektor eigen. Oke. Nah, dari sini kita melihat bahwa dari soalnya sudah diberikan matriknya berukuran berapa? 3 kali 3. Nilai eigennya 5 dan 1. Oke, yang 5 multiplisitasnya 2, multiplisitas aljabarnya. Yang 1 multiplisitas aljabarnya 1. Jadi dari nilai-nilai eigen ini kita bisa menentukan vektor eigennya. Caranya gimana? Caranya kita substitusikan ke persamaan lambda I kurang AX sama dengan 0. Kira-kira seperti itu. Dengan mengganti nilai lambdanya. Jadi kita udah punya SPL kembali nih. Karena nilai lambdanya udah diketahui. Nah, dengan menyelesaikan SPL tersebut, maka kita dapatlah vektor eigennya. Contohnya seperti itu. Oke. Untuk lambdanya yang sama dengan 5, di sini kita lihat bahwa vektor eigennya itu dibangun oleh 2 buah vektor. Yang pertama vektor yang min 1, 1, 0. Yang kedua vektor 0, 0, 1. Sedangkan untuk lambda sama dengan 1, vektor eigen yang diperoleh adalah ini. Vektor eigen yang diperoleh adalah vektor 1, 1, 0. Oke, jadi dari matrik ini ada 2 buah nilai eigen yang diperoleh. Matriknya 3 kali 3, vektornya ada 3 juga. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke sifat-sifat terkait dengan nilai eigen. Kalau kita punya matrik segitiga atas, segitiga bawah, matrik diagonal, maka nilai eigennya itu cukup ambil elemen di diagonalnya. Kenapa bisa demikian? Karena, nah saya kasih ilustrasi di sini. Misal kita punya A-nya, oke, maka A atau lambda I dikurang A adalah apa nih jadinya matrik di sini? Lambda. Kita langsung kurangi. Kurang 1, terus 0 di sini, 1 di sini, lambda kurang 2. Nah, kalau kita lihat, kalau kita ambil determinannya, nah jadi di sini kita menggunakan sifat determinan. Kalau misalkan determinannya adalah, matriknya adalah matrik segitiga, maka determinannya tinggal kalikan saja yang ini. Jadi langsung dapatlah nilai eigennya itu nanti lambda kurang 1 dikali lambda kurang 2 sama dengan 0. Jadi lambdanya sama dengan 1, lambdanya sama dengan 2. Ini lambda pertama, lambda kedua. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk yang kedua, nah ini ada pernyataan yang ekivalen. Ekivalen artinya berlaku jika dan hanya jika. Kalau misalkan kita punya lambdanya nilai eigen dari matrik A, maka SPL itu lambda I kurang AV sama dengan 0 mempunyai solusi non-trivial. Tadi udah saya jelaskan ya. Yang kedua ada vektor tak 0 V di Rn sehingga AV sama dengan lambda V. Ini juga udah. Terus yang ketiga, yang keempat, lambda adalah solusi dari determinan lambda I kurang A. Oke. Yang keenam ini kita punya sifat bahwa kalau kita punya matrik A dengan nilai eigennya lambda, maka
A pangkat K mempunyai nilai eigen lambda pangkat K. Oke, kita lanjutkan. Nah, sifat lainnya adalah kalau A matrik persegi dan mempunyai inverse, maka matrik persegi A mempunyai inverse jika dan hanya jika 0 itu bukan nilai eigen dari si A. Nah, hal tersebut jelas dari sini ya. Kalau 0 nilai eigen dari A, maka di sini kita punya determinan dari negatif A sama dengan 0. Atau nanti kita peroleh bahwa determinan A sama dengan 0. Kalau determinan A-nya sama dengan 0, maka A-nya tidak punya inverse. Nah, sifat terakhir bahwa setiap matrik persegi A memenuhi persamaan karakteristiknya, yaitu PA sama dengan 0. Nah, ini contoh bahwa matrik persegi A memenuhi persamaan karakteristiknya. Nah, kita masuk ke latihan. Jadi setelah tadi saya menjelaskan beberapa bagian. Nah, sebelum ke latihan mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Oke, silahkan. Oke, terima kasih Suryani untuk pertanyaannya. Jadi untuk matrik yang ukurannya besar tentunya kita agak sulit menghitungnya ya, mencari nilai eigen maupun vektor eigennya. Salah satu alternatifnya kita bisa menggunakan aplikasi sebenarnya. Atau kalau secara teori kita bisa menggunakan konsep-konsep sifat matrik seperti melakukan blok matrik seperti itu. Oke, selanjutnya untuk latihan. Oke, untuk latihan ada yang mau mencoba? Oke, silahkan untuk nomor 1 ya. Nah, terima kasih Firlia untuk jawabannya sudah benar. Dan yang lain silahkan dicoba juga. Oh iya, karena keterbatasan waktu kita, maka sisa dari materi ini silahkan kalian kerjakan di rumah, nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke, udah jelas ya untuk tugasnya? Oke. Nah, kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk semuanya atas partisipasi pada perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah ilmu kita dan membuat kita makin memahami konsep ini gitu ya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Selamat siang. Baru saja adalah proses pembelajaran pada pertemuan ke-21 mata kuliah aljabar linear dengan topik nilai eigen dan vektor eigen pada program studi matematika Universitas Tanjung Pura. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta seluruh tim sertifikasi dosen 2025 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Tanjung Pura, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih.